Namun pada saat malam itu saya dilarang pulang ke lokasi. Ternyata itu namanya selimut itu menutupi seluruh dari juragan perempuan itu. Tadinya selimut ini diberikan ke saya. Saya menemui sosok juragan perempuan itu. Berapat. Terdengar di salah satu ruangan teriakan-teriakan juragan laki-laki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dan saya Jampang kepada sobat melihat malam dimanapun Anda berada. Semoga sehat walafiat selalu, dilimpahkan rezekinya. Kali ini saya akan menceritakan pengalaman saya waktu saya bekerja di salah satu tambak udang tahun 2003 pertengahannya, antara bulan Junian lah waktu itu kalau nggak salah. Sulung landang-landang, rasanya capek, pemimpin pun ya saya mengajarkan saya dan menganjurkan kamu, Pang, sekarang saatnya untuk mengelana ke luar wilayah. Maksudnya gimana? Oke, coba kamu cari usaha di luar dari tempat kamu, yaitu ke Jawa Tengah. Saya nggak bisa apa-apa, Ki. Nanti adalah istilahnya yang akan terima kamu kerja. Coba kamu datang aja ke sana. Jangan lupa salawatannya kamu. Insya Allah nanti ada yang nuntun. Singkat cerita, saya pun menuruti dari anjuran pembimbing saya. Saya pergi ke Jawa Tengah, tepatnya di wilayah daerah Luwut, di mana saya kebingungan waktu itu kerja apa dan melamar kerjaan apa. Waktu saya ada di warung karena untuk makan dan ngopi, di situ ada perbincangan salah satu orang bahwa mengatakan bosnya itu lagi nyari karyawan. Akhirnya saya mendengar obrolan itu, lumayan juga daripada istilahnya saya sendiri belum ada kegiatan ya, mau tahu aja lah. Mas, punten, betul kah juragan kamu butuh karyawan? Iya, namanya juragan saya, bukan juragan saya. Gimana, saya maulah kerja. Kerja apa? Itu hanya makanin udang ditambak. Ya udah, bolehlah. Akhirnya saya cerita, saya nggak nanya masalah gaji segala macam. Datanglah ke orang tersebut ataupun juragannya ataupun bosnya lah. Akhirnya saya ngomong ke beliau, berkat temen yang saya ketemu waktu itu, sempat saya kan diinterogasi dulu waktu itu tuh sama juragan itu, dari mana asalnya segala macam. Saya tuturkan semuanya perihal apa yang ditanyakan sama dia. Akhirnya hari itu juga saya mulai bekerja langsung ke lokasi tambak. Nah, yang anehnya pada saat awal itu saya datang, mungkin ya karena saya warga baru ataupun wajah baru, orang pada ngeliatin, sempat agak menjauh. Namun dari salah satu orang yang ada di sana sempat bilang, calon korban nih. Saya bingung, calon korban apa? Apakah korban pemerasan tenaga kerja ataupun istilahnya saya kerja nggak digaji atau gimana? Masa bodoh lah. Pas waktu itu jam makan siang, kebetulan saya lapar. Salah satu situ ada warung kecil ya, yang biasa istilah menangani untuk buatin kopi segala macem, makanan ringan lah, sama makanan yang nasi ya ala kadarnya, model menu-menu seperti itu lah. Nah, dalam warung itu saya ditanyain oleh salah satu penduduk situ yang kerja di situ juga.
Maaf mas, orang baru ya? Iya. Sama juragan dah, kerja di juragan. Dia nggak nyebutkan namanya. Baru iya aja saya bilang. Dah. Salah satunya ada lagi di warung itu, orang itu menyatakan bahwa hati-hati mas, kalau kerja itu jangan sampai jadi korban. Ini anaknya aja sampai mati. Terus ya sampai mau, kalau boleh dikatakan nanti dikasih selimut untuk tidur, dikasih selimut alasannya untuk nyelimutin supaya jangan kena nyamuk. Saya kan bingung ini apa ini masalahnya. Akhirnya ya udah aja lah, masa bodoh. Cuman dalam hati saya perlu kewaspadaan. Saya tetap jalankan salawat. Dalam hati saya selalu mewiridkan, melafazkan salawat-salawat itu. Sehingga cerita waktu itu salah satunya tepat pada malam Jumat, pas kayaknya orang Jumat Kliwon kalau nggak salah. Mungkin karena di daerah masih adat tuh ataupun kebiasaan di sana berbakar kemenyan itu, namanya di sudut itu sempat ada bebakaran di sudutnya tempat kubugan ya, dekatnya empang ataupun tambak, tercium juga aroma. Itu sekitar jam 5 sore menjelang maghrib. Tahu-tahu si bos perempuan tuh datang nyari-nyari bos laki-laki. Bos laki-laki itu dicarinya sama si bos perempuan, sama istrinya. Tang, juraganmu mana? Gak tahu bu. Kamu ngapusi ya? Ngapusi? Ngapusi apa bu? Bohong kamu, nutup-nutupi. Loh, saya sendiri orang baru bu, baru juga berapa hari saya kerja di sini. Saya kan nggak tahu beliau di mana dan kemana, kebiasaannya seperti apa. Agak marah dia ke saya. Nah, apa yang terjadi dalam kehidupan rumah tangganya? Padahal harta kekayaan banyak, ya segala kebutuhan misalnya untuk bagi saya pribadi semua tercukupi lah kalau melihat keadaan kondisi seperti itu. Namun keharmonisan rumah tangga kayaknya kurang didapati. Tahu-tahu nggak lama kemudian nih, si juragan laki-laki itu datang ke mobil. Di dalam mobil ada perempuan yang muda cantik. Tahu mobilnya datang, juragan laki-laki disamber lah langsung, disambut sama si istrinya itu, juragan perempuannya. Kamu tuh dicari-cari kemana-mana. Sampai istilahnya nada kasar itu muncul lah. Begitu melihat ke dalam mobil ada perempuan lain yang baru dikenal sama dia, terjadilah keributan. Sempat ngomongnya ya gak enak didengar, maaf kata nih. Lonte dari mana kamu bawa? Wah udah ribut aja. Kejadian namanya rumah tangga ya. Namanya suami bawa perempuan lain, sempat ke lokasi kerjaan, di mana sang istri udah ada di situ, di matanya dia sendiri melihat secara langsung suaminya bawa perempuan lain. Siapa yang nggak marah dan siapa yang nggak mangkel? Terjadilah percekcokan, peributan. Akhirnya diusirlah perempuan itu oleh si istrinya dari juragan saya, karena rasa rumaksa yang namanya dia bawa ke lokasi kerja. Akhirnya saya lerai keributan itu, dan juragan laki-laki itu pergi kembali bersama perempuan itu. Ini rumah tangga kelihatan
jelas udah nggak harmonis. Si suaminya ini bukan juragan laki-laki ini udah nggak karu-karuan nih. Saya samarkan namanya ya juragan dulah, saya katakan. Kalau juragan perempuannya itu juragan mimin. Nah, juragan mimin tuh maki-maki segala macem ke juragan dulah. Juragan dulah akhirnya berlalu setelah dinilai oleh saya dan karyawan-karyawan yang ada di situ. Akhirnya dia pergi lagi bersama perempuan itu. Akhirnya si juragan perempuan ini, si juragan mimin, nangis terseduh dan meminta antar kepada saya untuk ke rumahnya, pulang ke rumahnya. Rumahnya tepi jalan. Waktu saya datang pertama kali, saya melamar kerjaan diantar oleh orang yang saya tidak kenal, yang baru kenal juga sesaat. Hanya dia bilang tuh namanya Ion, itu aja, nggak tahu nama lengkapnya siapa, hanya panggilan aja Ion. Akhirnya saya rasa nggak enak, diminta tolong, minta suruh antar pulang karena kendaraan tidak ada. Akhirnya motor yang dia pakai waktu itu, si Mimin tuh ke tambak pakai motor. Akhirnya saya bawa motor itu bencongan sama juragan perempuan. Sampailah ke rumahnya. Setelah pada Isya ribut nih di rumah tuh, segala yang gak enak lah. Juragan Mimin tuh rasanya gak enak aja, rasa gak enak. Akhirnya si juragan laki-laki dulah itu datang, langsung disambut oleh juragan Mimin, juragan perempuan ini. Omongnya gak enak, terjadilah percekcokan, keributan. Saya pun nggak mengerti urusan apa dalam rumah tangga, ya wajar secara cemburu sih, oke lah, itu juga tahu siapa sih yang nggak cemburu. Namun pada saat malam itu saya dilarang pulang ke lokasi oleh juragan perempuan. Saya suruh nginap di rumahnya karena mungkin sepi, karena rumahnya tepi jalan, jauh dari istilahnya masyarakat perkampungan. Saya pun mengikuti apa perintah dia, maklum namanya juga karyawan baru. Akhirnya juragan laki-laki itu tidur, masuk ke kamarnya, mau tidur masuk ke kamar tuh. Sempet agak reda juga nih juragan Mimin, mungkin teringat akan sesuatu, sempat gedor-gedor kamarnya karena kamar itu kunci pintunya ya sama juragan laki-laki itu. Saya masih dalam ruang tamu waktu itu, lagi nonton TV, dibangunkannya. Pak, sampean ingat ora? Kid, dina apa? Kalau bahasa Indonesia, kamu ingat enggak? Ini hari apa? Udah waktunya. Wis waktu nih. Saya kurang paham. Udah waktu-waktunya apa? Akhirnya tanpa disadari oleh diri saya sendiri, mendadak akur nih dua orang ini yang tadinya ribut. Entah ngomongan apa, basak bisik. Karena waktu berlalu sempat saya disuruh tidur, barangkali mau tidur, dikasihlah saya itu selimut. Alasannya ini selimut untuk kamu tidur, barangkali ada kena nyamuk atau apa. Oke, silakan. Selimut itu diberikanlah pada saya oleh juragan perempuan, yaitu juragan Mimin. Saya terima aja. Hanya saya teringat saya belum sholat. Sebelum tidur saya mau sholat dulu. Setelah sholat, entah rasa kenikmatan dalam melafaz
sholawat, kasihkan, sampai saya lupa untuk tidur. Terus menerus saya lakukan sholawat sampai tibalah waktunya jam 12 malam. Saya lanjutkan dengan sholat lail. Terus saya lakukan kurang lebih sampai jam 3 pagi. Tahu-tahu terdengar teriakan histeri dari juragan Mimin, perempuannya itu. Sampai saya merinding. Ya Allah, ya Rasulullah. Yang anehnya bagi diri saya waktu itu, selimut yang diberikan oleh dia kepada saya, karena saya belum istilahnya itu memakainya, tahu-tahu menyelimuti dia. Karena saya waktu itu menyudahi sholat itu ya, waktu sholat lain itu, waktu saat wiridan itu, dengan teriakan-teriakan dia minta tolong, ampun segala macam. Saking kagetnya, barangkali ada apa, pikir saya barangkali si juragan perempuan itu disiksa oleh atau dipukulin atau sama juragan laki-laki. Rasa keingintahuan saya muncul, akhirnya saya menyudahi salawat itu. Wiridan itu disudahi, saya mendekati. Ternyata itu namanya selimut, itu menutupi seluruh dari juragan perempuan itu. Teriak sampai kurang lebihnya jam 4. Ya, kurang lebih jam 4 pagi. Dia melawan meronta-ronta sampai tumbang, jatuh, dan tidak ada nafas lagi. Pikir saya pingsan karena kecapean. Saya mendekati, saya takut barangkali ada apa-apa, takut saya disalahkan nantinya. Tanpa disadari, tahu-tahu juragan laki-laki keluar dari satu ruangan yang saya tidak tahu itu ruangan apa, di kamar ya. Keluar, kaget. Waduh, Min, kok ke kamu? Cuman nggak melanjutkan kok ke kamu. Saya tanda tanya, kok ke kamu? Apa? Tadinya selimut ini diberikan ke saya. Dibukalah selimut itu oleh si juragan laki-laki. Dipegangin nadinya, ternyata sudah tidak ada lagi, nyawanya meninggal. Agak panik. Bang, sini kok. Kenapa kamu lihat situ aja? Bantuin gitu. Udah, saya ikutin. Terus dibawa si jenazah itu, si jasad itu, jasadnya juragan perempuan itu ke dalam kamarnya. Sudah dimasukkan ke kamarnya, tempat tidurnya udah diletakkan di tempat tidur, dirapihkan oleh juragan laki-laki. Terus mungkin dengan tipu muslihatnya dia ngeluarkan entah apa itu, kayak macam obat, dijatuhkan. Akhirnya tempat obat itu jatuh. Terus saya diajak ngobrol sama juragan laki-laki. Sini Pak, ingat ya kamu ya, saya peringatkan sama kamu, hal yang terjadi ini nggak boleh kamu membicarakan ke orang-orang. Ingat kamu. Iya juragan, saya kan nggak tahu permasalahannya. Dia tahu-tahu kok meninggal setelah terselimut itu yang tadinya diselimut ke saya. Saya nggak paham aja udah. Akhirnya pagi harinya diumumkanlah bahwa juragan perempuan itu meninggal. Layaknya saya diurus jenazah tersebut sampai dikebumikannya. Kebetulan karena juragan laki-laki itu tidak berani, ataupun karena mungkin lemasnya ataupun kagetnya dan tidak ikhlasnya mungkin melihat istrinya meninggal, pada saat mau dikebumikan di liang lahat itulah saya menerima jasad dari juragan perempuan ini. Saya terima, saya berada di bawah tuh untuk dikuburkan.
Singkat cerita, setelah kemudian segala macam udah selesai, malam harinya saya nggak boleh pulang juga tuh, masih tetap di situ, suruh ikut tahlil. Yang anehnya, setelah Isya, saya menemui sosok juragan perempuan itu berapat muncul. Loh, apakah ini hantunya, pikir saya, atau jiwanya yang masih penasaran, yang belum menerimakan atas kematian dia di salah satu sudut tembok, juragan. Saya bingung lihatnya, dia nggak jawab, hanya lihat ke saya, diam aja. Terus karena waktu berlalu saya ngantuk, akhirnya saya tidur ya di kamar, entah dikasih kamar ruangan khusus itu sama juragan laki-laki itu. Udah, kamu katanya tidur sini. Ya, saya ikutin tidur situ. Sebelum tidur saya biasa baca doa, minta perlindungan sama Allah, karena dengan kejadian yang mendadak begini saya kaget. Dengan selimut aja kok meninggal. Tapi kok kenapa? Si suaminya itu boleh dikatakan menumpahkan obat di lantai setelah istrinya itu ditidurkan di tempat tidurnya, di kamarnya dia. Udah, nggak habis pikir lah saya, mikir terlalu dalam untuk apalah, bukan urusan saya. Hanya saya berpikir bagaimana saya memeriksa diri, menjaga diri, meminta perlindungan sama Allah. Saya lafalkan salawat, saya doa, istilahnya doa terus tidur. Terus ingat, istilahnya tuh sebelum tidur juga ada 4 hal yang harus saya lakukan. Itu anjuran Rasulullah, yaitu membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, bersalawat 3 kali, beristighfar 3 kali, dan baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar itu 3 kali juga. Saya lakukan itu, terus saya menyelesaikan diri juga dengan surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Terus saya tanpa terasa membaca salawat terus sampai tertidur. Pada saat tidur saya bermimpi ketemu sama juragan perempuan, yang intinya dalam mimpi itu dia meminta tolong kepada saya bahwa dirinya itu tidak terima dijadikan korban oleh suaminya. Saya tambah bingung, ada apa ini? Kok dengan hanya selimut saja dia itu boleh dikatakan sempat bisa sampai meninggal. Pas malam udah kliwon lagi. Dah, saya cerita. Saya kirim arwah untuk dia demi ketenangan dia, arwahnya. Karena saya sendiri merasakan saya yang boleh katakan menerima jasad dia waktu kuliah lahat. Hari demi hari terus bergantian. Selalu saya diminta tolong tuh sama juragan perempuan itu. Saya bingung. Dia udah meninggal. 3 bulan kemudian si juragan laki-laki itu agak makmur kehidupannya tuh, nambah lagi yang namanya hasil dari tambak, usaha dia di luaran juga, semakin banyak orderan. Singkat cerita, 1 tahun kemudian dia menikah dengan si perempuan itu, namanya waktu itu saya samarkan ya, namanya Onah. Karena juragan udah nikah dengan meriah sekali lah. Saya jadi panitia juga di situ, disuruh untuk jadi bantu-bantu. Saya cerita usainya pernikahan, si Ona itu juragan muda, istri mudanya si juragan laki-laki saya itu ada di situ, tidur di tempat itu juga. Mungkin karena penasarannya si Ona ini dengan hasil yang begitu melimpah, kekayaannya begitu, ya boleh dibilang untuk kalangan orang kampung sih kaya raya lah, segala apa kebutuhan itu semua terpenuhi, segala apa yang mau dibeli bisa.
secara normalnya mungkin dia juga ingin menguasai harta dari juraganya ataupun suaminya. Juragan bagi saya, suami bagi ibu Juragan Ona, istri mudanya Juragan Dula. Berlalunya waktu sehingga pas waktu itu sempat sore hari Juragan datang ke lokasi saya kerja. Dia merintah ke saya, "Pang, sini kamu, ini uang untuk kamu ya, seperti bonus nih." Aduh, Juragan baik banget ya, lumayan lah ada untung aja tuh, harus berbagi saya sama kamu. Rupanya dia karena saya megang kunci dari perihal kejadian itu, dia baik ke saya. Bahkan karyawan lain agak iri ke saya. Saya orang baru, selalu diperhatikan sama dia. Seperti dia bilang, kalau ada apa-apa, kamu bilang aja bahwa kamu masih ada famili dari saya, sehingga tidak ada rasa kecemburuan karyawan lain. Ya sudah, saya pikir apa adanya. Apa yang dia katakan ya turuti aja lah, demi melindungi diri saya sendiri dari perihal teman-teman kerja di situ. Nah, waktu itu saya disuruh oleh juragan saya, suruh bakar kemenyan, ngelilingi pojok-pojok, empangnya, apanya, rumahnya. Ya saya turut aja karena udah kasih bonus ya. Dah, gak ada masalah. Dan waktu itu juga saya disuruh ke rumahnya. Ada apa lagi nih saya? Karena pikir saya udah dikasih uang, mungkin kasih ada apa lagi nih rasanya. Mungkin dia pengen ngajak makan bareng atau apa. Kira-kira saya. Akhirnya saya turuti aja. Selepas daripada maghrib saya datang ke rumah juragan saya. Yang anehnya, waktu itu Juragan Ona juga memberikan pada saya kata-kata yang hampir mirip dengan juragan yang pertama yang meninggal itu, Juragan Mimin. Karena waktu udah berlalu dan berlarut, udah larut ya, saya mau tidur, sempat saya dikasih juga istilahnya dari Juragan Ona ini seperti waktu dulu. "Pang, barangkali kamu mau tidur, ini selimutnya." Emang kenapa, Juragan? Karena saya udah tahu nih, selimut ini membawa bencana sehingga meninggalnya si juragan perempuan ini. Akhirnya saya diam saja, padu diiyakan. Namun pemikiran dari Juragan Ona ini berubah. Melihat saya nurut, rajin ibadah, ya nggak seperti kayak yang teman-teman lainnya lah ya. Kehidupan di tambak seperti apa sih, baru-baru melakukan sholat, jarang di sana. Agak tertekun juga hati ini, terketuk, mungkin kasihan ke saya. Setelah saya terima, seperti semula juga, seperti 1 tahun yang lalu, selimut itu saya simpan di meja. Saya keluar untuk ambil air wudhu dan saya sholat di wiridan. Sholat di wiridan. Rasa ngantuk tidak ada. Wirid saking nikmatnya wirid, saya wirid aja terus. Terus saya lakukan wirid sampai kurang lebihnya jam 2 malam atau jam 02.00 dini hari ya. Masuklah juragan perempuan itu, melihat saya lagi wirid. Dan yang anehnya, selimut yang tadi dia berikan ke saya diambil lagi, terus dia tinggalkan tempat. Entah kemana, saya nggak tahu. Saatnya tekun
bangun terus hikmatnya saya menyatukan diri, hati ini menyadurkan, dan kekusuhan yang saya terima dan saya dapati untuk memfokuskan diri, minta bantuan sama Allah. Karena ini mungkin untuk yang kedua kali saya ini untuk jadiin tumbal. Singkatnya saya waktu itu di warung di tempat tambak itu, di warung itu ada omongan dari karyawan lain yang saya nggak kenal, karena saya orangnya masa bodoh aja, nafsa-nafsi, hati-hati, jangan sampai kamu jadi tumbal. Jangan-jangan ini tumbalnya. Saya gini jadiin tumbalnya untuk kedua kali, karena yang pertama gagal kemakan sama istrinya. Kedua, ini nih yang terjadi. Tapi aneh, si Selamet itu diambil lagi sama juragan perempuan, juragan istri mudanya. Terlintas pikirannya agak nyambung ke arah itu, sehingga saya putuskan, udahlah saya mau khusyuk aja, wirid. Pemikiran itu saya simpan jauh-jauh, dibuang jauh-jauh, karena membuang energi. Memikirkan hal yang negatif, lebih baik saya lakukan sholawatan lagi. Sedang khususnya saya melakukan wirid, terdengar di salah satu ruangan teriakan-teriakan juragan laki-laki. Sampai saya merinding, ada apa ini? Kok tiba-tiba bulu roma saya ini, bulu kuduk nih merinding. Nah, waktu saya keluar tuh banyak saya lihat di situ makhluk-makhluk astral, bentuknya ya hitam ya, menggunung, kayak menggunung gitu tuh, sorot matanya merah, berjajar dia. Yang anehnya kok teriakan-teriakan dari juragan laki-laki saya, dari satu ruangan. Saya buru-buru keluar dari tempat saya wirid, mau tahu nih sumber suara, posisinya di mana juragan. Akhirnya saya dapati sumber suara itu, saya datangin, saya dobrak tuh yang namanya pintu, ternyata tidak dikunci. Buak, saya buka masuk situ tuh. Lihat juragan laki-laki itu sedang berantem, teriak-teriak, menangkis-nangkis. Yang anehnya kok selimut, taruhnya sama selimut, tepis lagi. Dari selimut itu udah menutupi dia sampai kepalanya keluar, meronta, minta tolong. Itulah segala macam, nggak ngerti lah. Dan sini misteri ini belum terkuat. Ribut lagi, ribut, berantem lagi. Dan makhluk-makhluk yang astral itu di dalam ruangan semakin banyak, semakin gelap. Yang tadinya ruangan itu disinari lampu yang redup-redup, akhirnya tidak tampak. Kegelapan muncul di situ. Hanya aroma kemenyan aja yang tercium di hidung saya, dan banyak istilahnya di situ kayak macam sesaji-sesaji yang berserakan, karena mungkin rontaan dia kesana kemari gerak, nabrak-nabrak, mungkin kesentuh sama juragan laki-laki. Melihat sisi lain, juragan perempuan kemana? Tadi ngambil ini selimut, terus sekarang selimutnya ada di juragan laki-laki. Pikir saya urusan dia lah itu, yang penting bukan saya. Bodoh amat lah. Ini gimana? Saya baca sebisanya saya untuk membantu juragan laki-laki. Pertarungan sengit, saya belum bisa membantu sepenuhnya. Saya juga khawatir diri, takut saya istilahnya menimpa saya karena ingat kejadian itu. Saya agak jauh melihat kejadian itu, hanya mantau aja, hanya bisa membantu membaca ayat kursi. Yang anehnya dibacakan ayat kursi kok tidak mau hilang. Bingung saya ini. Berulang kali lagi saya bacakan, masih tetap, sampai akhirnya juragan laki-laki itu meninggal, jatuh roboh, buk, menghantam pedupaan. Nah, yang anehnya tuh langsung kepala nih, pas tuh ke pedupaan, pok, sampai tidak berkutik. Dan akhirnya tanpa
saya ketahui juragan perempuan tuh masuk, si Onah itu, juragan Onah. Nah bapak, nah tuh seakan-akan dia nggak, pura-pura nggak tahu atau gimana kok. Nggak tahu juragan, kata tuh. Ini juragan laki begini. Dilihat dan dipegang sama juragan perempuan tuh, langsung diambil selimutnya. Bukan si korban dulu, selimutnya diamankan sama juragan Onah. Langsung dimasukin dalam kresek sama dia tuh, simpan di pojok, dan menyuruh saya minta membantu untuk mengangkat juragan laki-laki. Disimpanlah juragan laki-laki itu, dibawa, digotong ke kamarnya di tempat tidur yang baru, di ruangan tidurnya dia. Masuk, udah berdua di dalam gotong, dan akhirnya ya si juragan perempuan itu bilang ke saya, mungkin kamu juga udah tahu ya Pang, kamu ngalamin istilahnya kamu yang mau jadikan tumbal. Kurang paham juragan, yuk kita ngobrol, jangan di ruangan ini. Terus gimana juragan? Udah gini aja, kita bakar tuh yang namanya selimut itu. Ini nih selimut setan. Namanya kenapa juragan? Ya sudah, nanti saya ceritakan. Bakar aja dulu. Kayaknya ambil, waktu itu kan masih pakai minyak tanah juga di sana banyak ya. Juragan juga kasarnya mau di situ pakai minyak tanah, kompor tuh, ambil, masukkan ke dalam drum, dibakarlah selimut itu. Terbakar habis, singkat cerita, juragan perempuan cerita ke saya. Sebelum saya menikah sama dia, dia sempat cerita perihal apa yang dilakukan sama dia. Ya sudah, yang penting bukan saya korbannya, kata juragan yang baru, yaitu juragan Onah, si istri barunya ini. Kayaknya harus mencari tumbal, kata tuh. Emang kenapa? Dia tuh ngipri pakai selimut setan, kata tuh, untuk memperkaya tuh. Nah, karena mikirnya si juragan Onah ini ngeliat saya karena rajin beribadah, nurut, orang kayak kamu kok mau dikorbankan, Bang? Hati kecil saya, walaupun jahatnya kayak saya pun, saya tidak tega. Karena saya juga pengen menguasai kekayaannya. Sudah, dia aja yang tumbalkan, supaya tidak ada tumbal-tumbal yang baru lagi. Anehnya, pemikiran saya itu mendadak seketika berubah waktu menumbalkan kamu. Sehingga pada malam itu, saya ambil selimut tanpa sepengetahuan kamu. Padahal hati kecil saya tahu kamu masuk kamar ngambil namanya selimut itu. Terus saya selimutkan dia waktu dia ritual. Waktu kejadian itu tuh biasanya jam 2:30 tuh mulai reaksi gitu. Pantas mungkin setengah jam berlalu itu dia melawan tarungan dengan istilahnya tumbal pesugihan selimut setan ini. Sampai begitulah Pan ceritanya. Daripada saya harus mencari tumbal dan saya mungkin bisa jadi ditumbalkan kembali seperti istrinya dia, waduh ya amit-amit katanya tuh, biar idenya sendiri aja udah ditumbalkan. Ya anehnya bisikan itu datang ke saya kayak gitu. Waktu mau menumbalkan kamu, tumbalkan aja suami kamu, biar tidak ada korban lain, korban-korban baru tidak berjatuhan. Ini rahasia kamu ya, rahasia kita Pang. Setelah ini juga boleh katakan saya akan pergi setelah menguburkan suami saya. Ya kita urus, nanti saya akan lapor kepada warga setempat mengumumkan kematian juragan. Nah itu kan dia masih tercecer nih, kepala nih, sompal, masih berdarah, bilang aja terjatuh. Supaya menghindari pemikiran yang negatif dari luar. Mungkin juga warga udah tahu
sebagiannya yang dekat sama dia ataupun sudon ke dia bahwa dia ngipri. Banyak misalnya tuh yang udah jadi korban setahun sekali. Ya udah gimana baiknya juragan aja lah. Akhirnya juragan perempuan tuh masih tahu warga, akhirnya ditangani lah juragan laki-laki itu sampai disolatkan, sampai dikebumikan. Karena waktu itu saya sendiri ingat pada pertama juragan perempuan saya nerima di liang lahat, saya diuber-uber terus, maka waktu itu saya tidak mau membantu dia. Sudah sajalah. Akhirnya selesailah makam segala macam. Terus setelah waktu si juragan perempuan itu menjual semua aset yang ada. Dia juga istilahnya tuh pamitan ke saya, dia mau ke Jakarta, bilangnya mau merubah nasib, mau usaha di Jakarta. Saya pun tidak tahu, nanti saya akan hubungi kamu Pang kalau boleh katakan saya butuh karyawan, kalau saya usahanya jalan, kalau kamu mau kerja di saya. Pikir-pikir 20 kali Bu, kan saya mikir kan 20 kali, enggak, toh ini udah murni kayak gitu, saya udah selesai. Ya sudah begitu tuh. Jadi saya ini berkatakan mungkin ya otomatis berhenti kerja, karena kepemilikan ini juga saya tidak tahu siapa dan bagaimana. Sehingga cerita semua tuh kekayaan yang dimiliki oleh si juragan Ona, karena langsung ahli warisnya kan dia sendiri. Karena selama ini punya anak juga, anaknya dikorbankan, juragan itu tidak punya anak, dan saudara-saudaranya juga pun istilahnya jauh karena ngerasa pelit ke saudara. Dan dari juragan Ona yang istri baru itu menguasai seluruh hartanya dan dijual. Saya dikasih uang oleh juragan Ona tuh waktu itu pesangon. Singkat cerita, akhirnya saya berhenti kerja dan juragan Ona pun entah kemana sekarang, di mana berada. Dan saya pun menuturkan pada pembimbing saya kisah pengalaman saya didapati di sana. Dan pembimbing saya bilang, itulah perjalanan hidupan. Hati-hati, biar kamu tahu itulah nasib seseorang yang di luar daripada akidah. Sehingga kamu harus ambil hikmahnya. Ya, Kiai. Ya, satu ambil yang positifnya, buang jauh-jauh yang negatifnya. Itulah sobat Niat Malam dimanapun Anda berada, kisah pengalaman saya waktu kerja disuruh oleh pembimbing saya untuk mengelana di wilayah Jawa Tengah, sebagian wilayah Jawa Tengah ya. Saya akhiri teman ini, wabil taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.